Halo kerabat Nara, selamat datang di Dibalas, dibaca dan diulas episode kedua bersama saya Aprilia Kumala dan saya Haris Rizky. Di episode kali ini kita mau bahas buku apa Mas Haris? Kami akan membahas buku Dikuasai Kata-Kata oleh Ahmad San. Nah, buku ini tuh terbitan Diva Press ya, Mbak. Oke. Diva Press. Tahun berapa tuh? Tahun 2021. Ini cetakan pertamanya Juli 2021. Nah, di buku ini ada 3 bab ya, 3 bagian. 3 bagian. Yang pertama bahasa dan politik, terus yang kedua bahasa dan masyarakat. masyarakat, dan bahasa dan gender. Oke, jadi bahasa dan politik itu ada 7 esai kalau nggak salah, 7 esai. Terus bahasa dan masyarakatnya juga. Yang terakhir bahasa dan gender itu ada 6. Jadi total 20 esai. 20 esai. Oke, kalau menurut Mas Haris dulu deh. Ini tuh menurut Mas Haris kekuatan dari buku ini apa? Kalau menurutku ini buku yang kelebihannya ya, enak dibaca sekali duduk. Jadi satu kali dudukan tuh bisa habis, nggak perlu berpanjang-panjang gitu. Karena isinya dapat dimengerti dengan mudah, walaupun bahasanya ya ada yang nyerempet-nyerempet politik, emang nyerempet politik ya. Iya, karena jadi satu bagian tersendiri bahasa dan politik. Bagian utama malah, bagian pertama malah. Iya. Kalau menurut Mbak Lia apa nih? Kalau menurutku ini buku yang memberikan kita banyak ide untuk ngobrol sama orang tentang bahasa. Jadi banyak banget hal yang bisa kita jadikan pemantik diskusi di buku ini. Apalagi penulisnya menyebutkan banyak judul buku gitu loh Mas. Ada judul buku baru, nggak baru sih, maksudnya judul buku yang pernah beliau baca, terus nama-nama tokoh yang menulis kebahasaan gitu. Dan itu tuh menarik banget untuk kita cari tahu emang bukunya si ini apa isinya, emang tokoh ini seperti apa gagasannya gitu. Jadi itu malah menarik kita untuk ulik lebih lanjut gitu. Ya, jadi bisa rujukan lanjutan. Kalau kita pengen cari yang tema ini, di buku ini disebutin judulnya sama penulisnya. Ya, betul. Oke, jadi kalau yang di bagian pertama itu kan bahasa dan politik. Itu bisa dibantu jelasin nggak Mas Haris? Ini tuh maksudnya bahasa dan politik itu apa gitu? Iya, kalau di bagian bahasa dan politik tuh jadi si Ahmad San ini mencoba membahas kata atau fenomena kebahasaan yang digunakan oleh ada tokoh-tokoh politik juga ya. Oh gitu. Seingatku sih itu ya, karena banyak yang dibahas sebenarnya. Cuman yang aku catat yang menarik itu yang pertama waktu dia bahas penggunaan mudik dan pulang kampung. Oh, yang waktu itu sempat viral juga dibahas di sini ya. Iya, itu kan menimbulkan perdebatan di masyarakat juga ya. Sebenarnya mudik sama pulang kampung itu sama nggak sih? Kok tokoh yang disebutkan tuh mengatakan tuh berbeda gitu. Apa yang disebutkan? Iya. Pak Jokowi. Oke. Ya, selain mudik dan pulang kampung ada juga, kalau saya nggak salah ingat, ini cerita tentang pergantian ejaannya Mas. Betul. Ternyata itu politis banget gitu. Politis. Ejaan yang disempurnakan atau EYD itu dianggap mengganti peran ejaan Suwandi. Emang iya sih, cuman kesannya jadi seolah-olah ejaan Suwandi itu terkesan sulit itu untuk dipelajari. Itu yang agak politis ya. Karena ejaan yang disempurnakan kan dibikin waktu Orde Baru. Iya. Jadi kayak sangat Orde Baru gitu ya dianggapnya ejaan itu. Terus dia juga bahas penggunaan kata bung. Oh iya benar. Udah jarang dipakai juga sekarang kata bung ya. Kalau di komentator sepak bola kayaknya masih iya. Bung siapa gitu masih dengar. Cuman kalau di keseharian kayaknya enggak ya. Untuk tokoh politik juga enggak dipakai dulu gitu. Nah, dia si Ahmad San ini mempermasalahkan penggunaan bung itu sebenarnya ya lebih akrab gitu. Kenapa akhirnya
berganti dengan bapak yang terkesan lebih formal. iya struktural apa ya. Iya. Dia lebih senior lah. Betul. Senior. Kayak ada hierarkinya iya, gitu hierarki. Ada yang menarik juga nih waktu eufemisme. Oke. Di bagian mana ya tuh? Eufemisme itu dibahas bagian aku lupa halamannya. Oh, halaman sekitar 14-an ke atas. Halaman 14-an. Itu mengingatkanku pada buku Bahasa dan Kekuasaan. Yang penulisnya banyak sih, salah satunya Ariel Heryanto, terus siapa lagi? Taufik Abdullah. Nah, di situ bahas penggunaan eufemisme dari pejabat publik gitu untuk menutupi makna yang sebenarnya. Oh, jadi memperhalus gitu ya? Memperhalus. Tapi itu justru jadi apa ya? Jadi sesuatu yang negatif karena merahasiakan kenyataan yang sesungguhnya, tidak memunculkan yang oh benernya kayak gini loh ternyata gitu. Ini sebenarnya disebut di bagian blueprint juga ya Mas, agak mirip sama yang Mas Arits bilang kayak frasa masyarakat jangan panik. Nah, ya. iya. Sebenarnya bukan kita mau dikasih tahu masyarakat tidak panik, jangan panik gitu. Ternyata itu bisa juga bermakna pengaburan fakta bahwa pemerintah tidak transparan, seperti itu contohnya ya. Iya. Itu ya bahasa-bahasa politikus ya. Itu eufemisme. Dan uniknya di sini tuh dia juga menjabarkan gaya bahasa presiden Indonesia. Idiolek. Iya, idiolek. Itu berkesan banget tuh. Soalnya Mbak Lia pernah baca nggak sih selain di sini ya soal idiolek yang dibahas secara politik? Belum pernah. Baru di ini sih. Iya, aku juga jarang sih nemu, atau bahkan ini kayaknya pertama deh aku nemu bahasan idiolek yang dia tuh bahas dari Presiden siapa? Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, SBY sama Presiden Jokowi. Ternyata gaya cara ngomong mereka tuh berbeda-beda. Yang aku inget kalau untuk tata kalimat yang paling rapi itu Pak SBY. Iya. Kalau yang bergelora itu Pak Karno kan. Iya, dan itu ada alasannya gitu ya Mas ternyata. Kalau misalnya kayak di Soekarno itu mungkin karena saat itu kita baru merdeka, jadi kayak kita butuh semangat seperti itu. Ada alasannya gitu. Dan itu berbanding terbalik sama penerusnya Pak Harto. Pak Harto lebih kalem. Iya. Tuh, terus dia menggunakan kalau akhiran kan Pak Harto tuh bilangnya ken. Contohin dong. Dimaafkan. Misalnya. Tapi ada lagi yang di buku ini lebih lengkap. Lebih lengkap gitu. Terus hal yang menarik lainnya di bahasa dan politik itu ini apa namanya, ada saran yang tadi seperti saya bilang ada banyak saran buku lain yang di sini disebutkan kayak masih berhubungan sama ejaan tadi, ada cerita Ahmad San soal orang asing yang emang mengikuti perkembangan bahasa Indonesia dan ternyata pernah menuliskannya di buku. Iya, terus ada juga penulis yang dia sebut itu Andre Moller ya, yang menulis Ajaib Istimewa Kacau Bahasa Indonesia dari A sampai Z. Itu tuh sepertinya sih malah kita jadi ini ya bisa ya tadi itu apa sih kayak pengen ngulik lagi bahasa Indonesia dari para penggunanya tuh seperti apa gitu. Iya karena menarik banget kalau diselisik dari masyarakatnya ya. Iya benar. Pengguna bahasanya gitu. Betul. Jadi secara teoritis ada sebagai penjelas, tapi akarnya tetap dari fenomena yang ada. Iya. Gitu. Ada tambahan lagi nggak Mas di bagian politik itu? Kalau bagian yang politik itu paling ada satu hal yang baru aku sadari. Ternyata beberapa tokoh politikus kita tuh suka memainkan konsep akronim pada nama mereka. Misalnya Jokowi, Bamsud, Zulhas. Oh iya benar-benar. Sama singkatan. Disingkat kayak Pak SBY. Pak Mahfud MD juga ya? Iya, Pak Mahfud MD. Di sini ada dijelaskan juga kan, di sini juga. Iya. Nanti kerabat Nara bisa baca di bukunya. Oke, lanjut ke bagian bahasa dan masyarakat. Kayak tadi udah disebut sama Mas Arits, emang penggunaan bahasa oleh masyarakat itu menarik banget untuk ditelisik, dan di buku ini ada beberapa hal yang disebutkan. Diselisik. Iya.
Kalau buatku sih bagian bahasa dan masyarakat, kalau menurutku pribadi nggak semenarik bagian yang pertama ya. Karena yang pertama tuh selengkat sana, selengkat sini. Oh, nendang gitu. banget ya. Nendang banget. Jadi aku punya banyak catatan untuk bagian pertama. Tapi kalau bagian yang kedua, ya agak berlalu gitu. Kalau menurut Mbak dia gimana? Menurutku sih ada beberapa hal yang menarik ya. Kayak misalnya penggunaan kata siap dalam kita sebagai masyarakat kan sering banget pakai kata siap dalam percakapan WhatsApp misalnya. Tolong iniin bawain buku ya, siap gitu. Kita tuh kata siap bisa untuk menggantikan iya, terus misalnya terima kasih ya, siap gitu dibalasnya. Bisa juga untuk menggantikan kata sama-sama. Padahal kata siap ini pertama kali nggak pertama kali juga sih, maksudnya umumnya digunakan di kalangan militer kan. Tapi sama masyarakat sipil dipakai juga dalam keseharian gitu. Itu menarik juga sih, pas baca itu jadi mikir iya juga ya, kita kayak sering banget siapa gitu pakai emot kayak gini kan. Itu tuh ya maksudnya iya gitu kan, atau terima kasih, atau nggak cuma siap kayak kata aman juga kan. Aman. Gimana udah ini belum aman gitu. Itu bisa untuk menggantikan kata seperti lancar kayak gitu-gitu kan. Dan itu menariknya kalau digunakan di militer, itu kan kesannya formal banget ya, bahasa yang emang kayaknya mau nggak mau harus gitu. Tapi kalau di percakapan WhatsApp misalnya jadi lucu-lucuan. Iya, siap, bener. Siap laksanakan, oke, aman. Siap pakai emot yang nyembah gitu. Iya, ini menjura. Oh, menjura namanya. Iya. Oke. Kalau nggak salah ya. Coba silakan dicek di KBBI ya. Atau ditampilin tangkapan layar. Waduh. Terus apa namanya yang ini bagian bahasa dan masyarakat juga, bukan yang betapa satu kata itu bisa punya berbagai variasi. Kayak misalnya di masyarakat dengan bahasa Jawa aja ada nama-nama binatang. Kan kita tahunya cuma anak kucing, anak sapi gitu. Iya. Tapi ada beberapa yang udah diserap ya di bahasa Indonesia. Tapi asal dari bahasa Jawa yang kayak gudel gitu-gitu kan. Ya itu juga dibahas di sini, ada beberapa variasi itu. Nggak cuma di bahasa Jawa, di Arab juga ada ya. Iya. Unta, kita cuma tahu unta, ternyata di Arab ada unta yang apa, disebutnya apa gitu. Dan itu banyak ternyata. Tergantung kondisi ya. Kalau nggak salah ada yang unta, penyebutan khusus unta wanita, unta betina yang apa gitu. Itu ada namanya sendiri. Unta laki-laki yang apa itu, yang jantan itu ada sendiri gitu. Jadi menarik untuk mengetahui bahwa tiap masyarakat tuh punya konsep yang berbeda dalam melihat sesuatu gitu. Iya benar. Kayak masyarakat di Eskimo ya yang. Oh iya, yang di snow. Oh iya, kita cuma taunya salju aja, tapi ternyata ada macam-macam di sana di istilahnya gitu. Iya. Mungkin itu karena ini ya Mbak. Apa? Tergantung kedekatan dengan objek tersebut gitu. Iya benar. Jadi kalau dekat kan bisa mengamati lebih saksama. Nah, dengan mengamati lebih saksama, tiap perubahan atau tiap ciri itu dinamakan sendiri gitu untuk membedakan. Kalau kita kan ya udah salju. Iya, karena kita ya taunya itu aja gitu. Mungkin dulu juga masyarakat yang berbahasa Jawa emang sering memelihara hewan ternak gitu kan. Jadi lebih paham lah untuk memberikan nama hal-hal yang mereka sering temui gitu. Kalau kita kan mungkin jarang ya. Jadi tahu ini ya kayak budayanya. Iya. Dengan penamaan yang banyak itu pada nama-nama binatang, kita jadi tahu kalau di Jawa rata-rata pekerjaannya banyak juga yang beternak gitu. Iya benar, dan intinya di bahasa dan masyarakat ini mau menggambarkan bahwa penggunaan bahasa itu juga bisa menjadi representasi dari masyarakat itu. Betul. Gitu. Oke, sekarang ke bagian terakhir. Mbak Lia, apa yang diingat? Karena ini kan bahas gender. Oh iya, yang aku ingat adalah buku ini juga mengangkat beberapa hal ya. Salah satunya tuh waktu kasus YouTuber. Ada di sini kan dibahas waktu itu ada seorang YouTuber perempuan yang saat pandemi nggak menggunakan masker. Terus bilangnya ya mau pakai masker atau enggak
ntar lu juga mati gitu ya. Kalau kurang lebih lah. Kurang lebih. Intinya si YouTuber ini meminta maaf, mengklarifikasi, dan buku ini itu menganalisis perbedaan perempuan dan laki-laki minta maaf. Itu menarik banget sih kalau menurut aku. Kalau digambarkan perempuan seperti ini, kalau laki-laki itu beda gitu. Yang satu lebih terbuka mengakui, yang satu defensif. Kalau kalau yang laki-laki di sini digambarnya agak defensif ya. Tapi ya itu menarik sih. Jadi salah satu contoh kasus yang mungkin bisa ada penelitiannya lebih lanjut. Bener nggak sih kalau laki-laki cenderung defensif, kalau perempuan ya mengeluarkan apa adanya, kadang-kadang dengan air mata juga gitu. Ya betul. Kalau dari Mas Harit yang paling berkesan di bahasa dan gender apa? Bahasa dan gender, coba aku lihat Mbak. Oke. Saya tuh kalau baca buku sering lupa. Oke. Tadi bahas yang apa ya? Cuman kalau lihat kata kuncinya langsung inget ya? Iya. Oh, tentang kamus yang tak ramah perempuan ini. Oh iya. Ya kan waktu itu sempat ramai juga. soal istilah perempuan, definisi kata perempuan di KBBI. Iya, Terus betul. beberapa tokoh publik itu menentang definisi tersebut. Katanya kok nggak imbang antara kata perempuan atau gabungan kata perempuan dengan yang lain itu yang negatif, kok nggak imbang sama yang laki-laki gitu. Iya benar. Perempuan binal, perempuan nakal itu banyak banget. Tapi kalau laki-laki sedikit gitu. Itu jadi pertanyaan ya. Pria nakal itu digambarkannya dengan kata gigolo ya kalau nggak salah ya. Sedangkan perempuan itu lebih banyak gitu. Iya. Yang dianggap tidak adil gitu. Terus di bahasa dan gender ada satu lagi yang menarik menurut aku, Mas. Apa, Mbak? Penggunaan kata profesi khusus perempuan yang ada yang digunakan, ada juga yang jarang digunakan. Oh, kayak ini ya. Wartawati. Iya, sastrawati. Sastrawati. Itu ada beberapa yang kenapa harus dipisah gitu, kenapa harus dibedakan. Bahkan santriwan dan santriwati itu ada juga kan, tapi kayaknya kita jarang juga ya menemukan dipanggil santriwati. Lebih sering santri putra, santri putri gitu iya. kan. Tapi meskipun begitu ada juga yang kata yang menunjuk wanita yang digunakan kayak pramugari gitu. Ya itu fenomena itu dijelaskan juga di sini. Jadi ada yang dipakai, ada yang berterima juga, ada yang berterima, ada yang tidak maksudnya. Iya, termasuk dalam ranah jurnalistik ya, ada kamerawan atau wartawan ding ya. Iya, wartawan. Wartawan sama wartawati, tapi yang lebih disepakati adalah yang wartawan. Iya, benar. Karena itu ya udah mencakup semuanya. Ya, baik laki-laki maupun perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan. Oke. Secara keseluruhan, menurut Mas Harit, kekurangan dari buku ini apa? Kekurangan paling ya penulisan ejaan paling ya yang terlihat nih. Terus kalau selain ejaan, soal isinya di bagian-bagian akhir tuh aku melihatnya Ahmad San ini kurang memberikan sudut pandang dari dia gitu. Jadi dia ngambil dari banyak sumber, tapi ya udah gitu, nggak dikasih simpulan yang atau sudut pandang dari penulisnya. Oh, aku berdiri di titik ini, di posisi ini untuk memandang kasus ini gitu. Iya, yang bagian terakhir aku setuju karena tadi yang seperti aku sebutin kan dia punya banyak nyebutin banyak judul. Sebenarnya bisa kita ulik untuk ngobrol gitu. Tapi kurang ditambahin opini juga. Maksudnya kadang kita pengen ada penutup yang setelah disebutin nih sumber-sumbernya, isi pendapatnya gitu, kita pengen tahu juga nih dari penulis memandang itu seperti apa gitu. Tapi kadang udah cuma dipaparkan aja dan udah selesai gitu. Jadi ya kita mencerna sendiri aja gitu ibaratnya lah. Iya, paling itu sih Mbak Lia. Kalau yang lain sih nggak ada ya. Enak-enak dibaca, bahasanya juga nggak berat-berat banget. Iya, aku sih merekomendasikan orang-orang untuk baca ini sih. Untuk orang-orang yang udah belajar bahasa atau? Kalau menurutku orang yang sangat tertarik sama perkembangan bahasa sih yang penting. Maaf, maksudnya di sini tuh tema yang dibahas tuh soalnya deket banget sama kita, soal
presiden tuh maksudnya kita kan presidennya sama gitu loh. Iya. Dan dibahas di sini tuh lucu banget, jadi kayak kita jadi bisa menganalisis oh ternyata gaya bahasa Pak SBY itu kayak gini karena ini. Lebih terlihat elitis gitu misalnya. Terus kalau Pak Jokowi seperti ini, kalau perubahannya jantung ternyata ada alasan seperti ini. Dan itu tuh jadi kayak seakan-akan kita, bukan seakan-akan sih, malah jadi kita tuh emang jadi tahu apa yang terjadi sebenarnya di sekitar kita di fenomena kebahasaan itu. Yang masyarakat juga bisa buat kita merefleksikan pengalaman kita gitu. Iya. Tapi menurut Mbak Lia, buku ini, pembaca buku ini harus belajar bahasa terlebih dahulu kah? Atau ya orang kalau menurutku ini bisa dibaca umum sih. Karena emang ada beberapa kata yang mungkin kayak eufemisme tuh nggak semua orang tahu ya. Walaupun itu pasti udah pernah diajarin di sekolah. Tapi kadang kan kita kalau emang nggak fokus ke pembelajaran bahasa kan nggak begitu paham teknisnya gitu, tapi tetap bisa mengerti kalau menurut aku, karena buku ini terus menjelaskan, maksudnya di dalam paragraf berikutnya atau kalimat berikutnya itu dikasih gambaran yang lebih detail gitu loh, jadi tetap bisa ngikutin karena buku ini tuh pas dibaca ya nggak berat gitu loh sebenarnya, bisa dibaca sekali duduk kayak bener tadi kata Mas Haris, atau ya kalau capek duduk bisa tidur ya. Ini ya bisa dibaca gitu dengan ringan dan nggak sampai yang mikir sampai pusing gitu. Betul. Karena buku ini sejak awal pun, sejak kata pengantar pun itu udah menyajikan sesuatu yang menarik. Dia udah bahas bahasa Malagasy itu ternyata bahasa utama di Madagaskar itu ternyata satu-satunya bahasa dari rumpun Austronesia. Jadi ada unsur-unsur Melayu dan Jawa kunonya. Itu menarik kan. Jadi udah dari pertama udah dikasih gambaran bahwa buku ini keren. Benar. Gitu. Bisa juga jadi panduan atau ide untuk nulis. Mungkin ada yang pengen nulis esai kebahasan juga nih, bisa nih dari sini dapat banyak ide kalau menurut aku. Apalagi yang tertarik sama itu tadi ya 3 itu. Iya. Politik, masyarakat, orang-orang yang belajar sosiologi mungkin ya. Terus sama gender. Iya benar. Betul banget. Oke, kayaknya itu aja Mbak Lia. Oke, terima kasih Mas Haris. Sudah memaparkan buku ini dan semoga episode kali ini, episode dibalas kali ini bisa menjadi manfaat bagi kerabat Nara yang menonton. Ya, kalau pengen buku ini mungkin nanti akan ada di Lokapasarnya Narabahasa ya, di Tokopedia atau di Shopee-nya Narabahasa. Oke, berarti kita tinggal tunggu tanggal mainnya aja ya Mas. Iya. Oke deh, kalau gitu. Terima kasih kerabat Nara sudah menyaksikan Dibalas, Dibaca dan Diulas. Sampai bertemu di episode berikutnya.